wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Nabila dari Prodi Manajemen NIM 211M10001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi gender dan inklusi sosial yang biasanya disebut GSI atau Gender Social Inclusion dalam pendidikan. Terdiri dari yang pertama, karakteristik pendidikan berdimensi GSI. Yang kedua, komponen manajemen GSI. Yang ketiga, aspek-aspek GSI. Dan yang keempat, implikasi manajemen pendidikan berdimensi GSI. Karakteristik pendidikan berdimensi GSI. Yang pertama, peserta didik itu berbeda. Yang kedua, semua peserta didik dapat belajar. Yang ketiga, menyediakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam sumber pengetahuan. Yang keempat, mengubah sistem layanan pendidikan agar sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Komponen manajemen GSI. Yang pertama, kebijakan. Terdiri dari visi, misi, renstra, dan kurikulum. Yang kedua, SDM. Terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan anak didik. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, budgeting. Aspek-aspek GSI terdiri dari yang pertama, akses, yaitu suatu kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar. Yang kedua, partisipasi, yaitu pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya atau 30% perempuan. Yang ketiga, kontrol, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, manfaat, yaitu keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan. SDM terdiri dari 4 implikasi manajemen pendidikan berdimensi GSI. Yang pertama, pimpinan yang peka. Yang kedua, pendidik yang peka dan terampil dan berkesinambungan menerapkan pembelajaran berdimensi GSI. Yang ketiga, staf pendukung yang peka kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam pelayanan pendidikan. Yang keempat, peserta didik dan kalangan masyarakat yang menghargai perbedaan dan menerapkannya dalam atmosfer dan pergaulan pembelajaran. Sarana dan prasarana terdiri dari 4 implikasi manajemen berdimensi GSI. Yang pertama, ramah terhadap perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus. Yang kedua, peka terhadap kondisi kelompok miskin atau terjangkau dan bukan teknologi yang rumit. Yang ketiga, peka terhadap kelompok minoritas dan berbasis nilai lokal. Yang keempat, tidak menunjukkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai budaya suatu kelompok tertentu atau tidak bias nilai. Kebijakan dan penganggaran terdiri dari 3 implikasi manajemen berdimensi GSI. Yang pertama, adanya dukungan kebijakan inklusif, tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, seperti kelompok dengan kondisi fisik berbeda tidak bisa masuk fakultas tarbiyah. Yang kedua, bila perlu ada kebijakan afirmasi untuk kelompok perempuan dan perempuan miskin, misalnya dosen perempuan paruh waktu atau peserta didik perempuan yang harus bekerja. Yang ketiga, dukungan anggaran untuk pengadaan prasarana yang ramah gender. Kurikulum dan atmosfer pembelajaran terdiri dari 4 implikasi manajemen berdimensi GSI. Yang pertama,
media yang terakses oleh semua kelompok kondisi peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran aktif dan memastikan partisipasi semua kelompok. Yang ketiga, pelibatan peserta didik dalam diskusi kritis sampai pembelajaran berbasis pada peserta didik atau bukan pada guru, sehingga memungkinkan peserta didik memiliki pandangan yang berbeda dengan pendidiknya. Yang terakhir, membiasakan menggunakan bahan referensi yang beragam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.